Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa safi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidina li iqamatid dinih wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ilal ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang berisi penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kehadiran Allah SWT. Karena betapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan pada kita di sepanjang hayat kehidupan. Sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih dapat melaksanakan, menunaikan perintah Allah di rumah suci Allah ini. Melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Wujud syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada kita. Meninggalkan segala apa yang dilarang di dalam kehidupan kita. Inilah wujud syukur yang sebenarnya yang Allah minta kepada kita dalam setiap kehidupan, siang dan malam, sampai akhir berpisahnya hayat dari badan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam, junjungan makhluk. Semoga dengan salawat dan salam yang kita sampaikan, kita mendapatkan wasilah Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah di kala mana ketika tidak ada pertolongan seorang makhluk pun kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami sebagai khatib hari ini menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul yang telah kami siapkan, menghidupkan Al-Quran sebagai hudal linnas di era digital. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenyataan hari ini kita melihat, merasakan betapa telah bergesernya kehidupan hudal linnas di dalam kehidupan manusia. Di negara-negara maju yang non-muslim, yang mereka hanya paham Al-Quran tidak sampai 20%. Tetapi kita melihat kenyataan dan hasil penelitian menunjukkan 80% mereka mengamalkan Al-Quran. Tapi anehnya di negara-negara muslim 80% Al-Quran dipahami dengan baik. Tetapi pengamalannya hanya 20% saja. Di dalam kehidupan, keumatan, kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan.
Lebih miris lagi, lebih sedih lagi kita melihat kenyataan data di Provinsi Jambi. Terdapat 33% masyarakat anak-anak kita yang buta Al-Quran. Dan temuan terakhir dinyatakan 45% anak-anak muda kita tidak bisa baca Al-Quran. Hadirin berbahagia, fenomena apa sebenarnya kenyataan ini? Kita sudah sejak lama mengenal Al-Quran adalah salah satu rukun iman kita. Kita percaya pada Al-Quran, kita yakini pada Al-Quran, kita jadikan landasan kehidupan Al-Quran sebagai hudan linnas. Masihkah Al-Quran itu menjadi hudan di dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab pada setiap diri kita masing-masing. Sebagai iman kita kepada Al-Quran, bagaimana mungkin Al-Quran masuk dalam pikiran kita, masuk dalam kesadaran kita, masuk dalam kehidupan kita, kalau Al-Quran hanya menjadi pencitraan, hanya menjadi bacaan-bacaan lisan, hanya menjadi pajangan, bahkan tidak sedikit Al-Quran menjadi konsumsi politik di dalam kehidupan kemanusiaan. Inilah yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir muslim yang terkenal, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini telah bergeser tidak lagi menjadi hudan linnas di dalam kehidupan. Beliau menulis dalam bukunya yang terkenal, Major Themes of Al-Quran, tema-tema suci sentral yang ada dalam Al-Quran. Beliau menyatakan demikian, Al-Quran sudah bergeser dari kehidupan manusia. Beliau memberikan fakta-fakta di dalam bukunya ini. Yang pertama yang tertinggi beliau lihat adalah suasana di mana lemahnya persaudaraan umat Islam hari ini. Ini dia bayangkan, dia gambarkan sebagai ungkapan daripada surah Ali Imran 103, di mana Allah mengatakan pada kita, yang mengingatkan pada kita, ingatlah kamu ketika jahiliyah, saat itu kamu berada dalam iskuntum a'daan, kamu berada dalam konflik, perpecahan, kotak-kotak, pertikaian di sana sini. Yang kuat berkuasa, yang lemah ditindas. Inilah fenomena, kata Allah, diungkapkan dalam surah Ali Imran ini. Kemudian Allah rubah ketika kamu berpegang dengan Al-Quran sebagai hudan linnas. Allah ingatkan kembali, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan. Kami rubah, kata Allah, ketika kamu berpegang dengan Al-Quran sebagai hudan linnas, kami rubah suasana kamu dari kehidupan yang a'daan, bertikai, konflik, pecah belah, dengan suasana yaitu ikhwanan, bersaudara, yang saling mencintai, teduh dan damai, harmonisasi, dan penuh dengan kebahagiaan. Inilah lukisan pertama, gambaran pertama yang disampaikan oleh Fazlur Rahman, menggambarkan umat ketika Al-Quran ini belum menjadi pegangan hudan linnas pada saat itu. Dan bagaimana keadaan hari ini? Al-Quran sendiri sudah dipegang, sudah dibaca, sudah dihafal. Tapi kok masih ada juga iskuntum a'daan, pertikaian, perpecahan ini. Ternyata inilah keluhan Rasulullah pada satu ketika. Ya Allah, umatku satu ketika akan lari meninggalkan Al-Quran. Dan ketika mereka lari, hilanglah kekuatan mereka. Hilanglah keunggulan mereka. Maka itu Rasulullah mengingatkan,
Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, Islam itu berkualitas, Islam itu tinggi. Tapi sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran, kata Fazlur Rahman. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, disinilah kejatuhan umat Islam. Disinilah kejatuhan, keruntuhan, kekuatan umat. Disinilah lemahnya umat, tidak berkualitasnya umat. Yang kedua, kata Fazlur Rahman, umat Islam melemah keimanannya dalam kehidupan. Lemahnya keimanan terlihat dari akhlak yang ditunjukkan dalam perilaku keseharian. Iman, kata Rasulullah, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tanggapan hati yang membenarkan, meyakini, menggema dalam bentuk lisan, membenarkan, dan berwujud dalam perilaku perbuatan, akhlakul karimah. Inilah iman itu. Tapi apa yang kita saksikan hari ini, terjadi berbagai distorsi, penyimpangan-penyimpangan, besar, sedang, kecil, tidak sedikit dilakukan oleh umat Islam. Inilah Fazlur Rahman katakan, bergesernya, tergerusnya iman seseorang, sehingga iman itu juga membekas, mewujud pada akhlak seseorang dalam kehidupannya. Umat Islam, akhlaknya adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka itu ketika kita meninggalkan Al-Quran, melepaskan Al-Quran sebagai hudal linnas, disinilah bergesernya akhlak kita dalam kehidupan. Karena Al-Quran bukan lagi menjadi pegangan, bukan lagi menjadi panduan, bukan lagi menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Disinilah, kata Rasulullah, hilangnya akhlak itu, lemahnya iman itu. Apalagi iman, kata Al-Ghazali, al-yazidu wa yanqus. Iman yazidu wa yanqus, pasang surut. Ketika kita tergoda, terpesona, hanyut di dalam materi dan jabatan-jabatan indah dunia, di sanalah iman kita surut. Dan ketika kita kembali kepada Allah dengan Al-Quran, dengan ketaatan, disinilah terbingkai kembali pasangnya iman kita. Hadirin berbahagia, di hari nuzul Quran, mari kita muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan-jangan keluarga kita masuk yang 33% yang disampaikan data tadi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Atau yang masuk 45% anak muda kita yang buta Al-Quran. Bayangkan kalau jumlah sedemikian, mereka akan menjadi generasi penerus pada masa akan datang. Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana keimanan mereka? Bagaimana bangsa, umat, dan masyarakat ini pada masa akan datang? Ketika Al-Quran tidak lagi menjadi hudal linnas di dalam kehidupan. Hadirin berbahagia, demikianlah ingatan kami dari Khatib pada hari ini. Semoga Allah ridhoi kita, rahmati kita, dan ampuni kita di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah dan rahmat yang tidak bertepi diberikan Allah pada kita semuanya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.